pelantikan pengurus Lembaga Perempuan Dayak Nasional oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional kepada Bapak Dr. Andes Martin Bila MM. Disilakan. Adil Katalino Baju Amin Kak Saroga masih ingat Kajubata? Harus. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus Lembaga Perempuan Dayak Nasional masa bakti 2023-2028, saya ingin menanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik? Bersedia. Terima kasih atas kesediaan saudara untuk dilantik dan ikuti kata-kata saya. Kami pengurus pusat. Lembaga Perempuan Dayak Nasional. Berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Setia kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga. Sanggup menjalankan anggaran dasar, anggaran rumah tangga MADN, peraturan MADN, dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga LPDN. Empat. Sanggup menjaga nama baik Lembaga Perempuan Dayak Nasional. Lima. Sanggup bekerja sama dan menjaga persatuan antar sesama pengurus. 6. Sanggup melestarikan adat istiadat, budaya adat, dan hukum adat. 7. Sanggup dan berani membela kebenaran dan keadilan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui janji kami. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya Presiden Majelis Adat Nasional dengan ini telah melantik saudara menjadi pengurus LPDN masa bakti 2023-2028. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan melindungi kita sekalian.
kami undang Presiden Majelis Adat Dayak Nasional menyerahkan bendera Pataka kepada Ketua Umum Lembaga Perempuan Dayak Nasional. Kami menerima bendera Pataka ini untuk Lembaga Perempuan Dayak Nasional mengibarkan ke seluruh Nusantara. Selanjutnya foto bersama. Kami mengundang Ibu Deputi Bidang Pemberdayaan Hak Perempuan Ibu Ratna untuk tampil ke depan untuk foto bersama. Kalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan semuanya dalam acara pelantikan saya sebagai Ketua Umum Lembaga Perempuan Dayak Nasional hasil keputusan Rapat Kerja Nasional MADN bulan Oktober 22 lalu di Samarinda. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Majelis Adat Nasional yang telah mempercayakan saya untuk menjadi salah seorang menteri dalam kepengurusan Kabinet Kepresidenan Dayak selaku Ketua Departemen Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2022-2026. Sebuah kepercayaan dan kehormatan yang besar tidak hanya bagi saya, melainkan juga bagi perempuan Dayak. Selamat sore. Diinformasikan kepada seluruh pengunjung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa pada hari ini jam layanan kami akan berakhir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. 4 bangsa Dayak, 24 kaum Dayak, dan pada 482 suku Dayak yang berada di Nusantara bahkan dunia. Dalam perjalanan yang masih sangat singkat membentuk Lembaga Perempuan Dayak di tingkat provinsi seluruh Kalimantan dan DKI, kami menangkap gairah dan antusiasme yang luar biasa dari perempuan-perempuan Dayak di seluruh Indonesia untuk bersatu dalam sebuah wadah untuk memajukan bersama. Dan bersama dengan itu, kami menangkap juga betapa besar potensi yang dimiliki perempuan Dayak yang telah dan sedang berkiprah di berbagai lembaga di tingkat lokal, nasional, global, dan berbagai bidang pengabdian masing-masing di negara ini. Semua potensi ini merupakan kekuatan luar biasa yang kiranya dapat kita sinergikan dengan sebuah wadah bersama, yaitu Lembaga Perempuan Dayak Nasional. Wadah bagi perempuan Dayak ini diberi julukan Intan Borneo, yang menggambarkan perempuan Dayak dengan kecantikannya yang diakui oleh dunia, punya kecerdasan dan kegigihan yang luar biasa. Sehingga wadah ini dimaksudkan untuk mengajak semua perempuan Dayak mengoptimalisasi
daya juangnya bagi bangsa, negara secara adil, mandiri, dan sejahtera. Wadah ini sejalan juga dengan filosofi Rumah Betang, sebuah rumah besar menyatukan kekuatan bersama keluarga Dayak untuk bahu-membahu membangun kehidupan bersama untuk maju bersama. Dan juga dalam Lembaga Perempuan Dayak Nasional kita jadikan Rumah Betang yang mensinergikan dan menyatukan seluruh potensi dimaksud. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, filosofi Rumah Betang sendiri sangat kaya akan makna, yaitu yang pertama, Rumah Betang menjadi kekuatan pemersatu yang menjamin masyarakat adat Dayak selalu hidup rukun dalam ikatan keluarga besar yang rukun, harmonis, saling tolong-menolong, tak bisa dicerai-beraikan oleh kekuatan apapun juga selain kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Rumah Betang inilah tumbuh solidaritas, rasa senasib, sepenanggungan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, duduk sama rendah, dan berdiri sama tinggi. Yang kedua, Rumah Betang adalah jangkar adat istiadat kehidupan orang Dayak. Sejauh-jauhnya orang Dayak pergi mencari bekal kehidupan, dia akan kembali ke rumah betangnya. Itu menandakan semaju dan setinggi apapun pendidikan dan kehidupan orang Dayak, dia tetap berpijak dan berdasarkan dalam seluruh kehidupan pola perilakunya pada adat istiadatnya. Adat menjadikan pedoman hidup, menjadi penuntun kehidupan dan perilaku orang Dayak. Perpaduan antara adat istiadat dan kemajuan zaman membuat orang Dayak kokoh dalam sikap dan perilaku tanpa hanyut diterjang zaman. Harga diri orang Dayak menggambarkan kekuatan yang diikat oleh leluhurnya. Jika harga diri itu sudah ternodai, maka sudah tidak Dayak lagi. Hal yang ketiga, dalam Rumah Betang secara adat, laki dan perempuan Dayak sejak dulu kala diperlakukan secara sama dengan filosofi munduk sama karandah, mendeng sama kagantung. Tanpa ada diskriminasi, laki dan perempuan, suami istri punya peran masing-masing, saling menghormati, saling mendukung demi menjamin kelangsungan hidup seisi Rumah Betang dan keluarga besarnya. Laki dan perempuan, suami dan istri berbagi peran secara harmonis untuk menakodai Rumah Betang. Mengarungi kehidupan ini tergambarkan dalam aktivitas ekonomi sosial yang melintasi sungai dengan perahu. Tatkala mencari nafkah atau aktivitas ekonomi yang mana laki-laki hanya dengan kekuatan tenaga mengayuh, tetapi yang mengendalikan arah perahu itu adalah perempuan. Dengan demikian, maka perempuan Dayak dianalogkan juga sebagai tulang punggung keluarga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, sesuai dengan filosofi hidup dan peradaban Dayak dalam Rumah Betang, maka secara internal Lembaga Perempuan Dayak Nasional akan fokus menjalankan beberapa program sebagai berikut. Pengembangan dan pemberdayaan kaidah-kaidah adat istiadat dan hukum adat Dayak, termasuk hak adat dan hak paten seluruh hasil inovasi masyarakat hukum adat. Bagian B,
peningkatan kualitas dan kuantitas seni budaya, pendidikan dan karir bagi seluruh perempuan Dayak. C. Peningkatan peran serta perempuan Dayak dalam penyelesaian masalah-masalah sosial politik tanpa terlibat langsung dalam politik praktis. D. Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi perempuan dan pemuda Dayak di berbagai bidang kehidupan. E. Pengelolaan ekonomi kerakyatan, sumber daya alam dan kekuatan dan lingkungan hidup, khususnya bagi pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, teristimewa pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Jika sumber daya alam Kalimantan dibagi habis kepada masyarakat Dayak, maka tidak ada stunting dan tidak ada kemiskinan. Bersamaan dengan itu, secara eksternal Lembaga Perempuan Dayak Nasional akan melaksanakan program yang dirumuskan ke dalam beberapa hal. Yang pertama, memantapkan keberadaan perempuan Dayak di tingkat nasional maupun internasional dengan cara mengikuti berbagai kegiatan nasional dan global. Yang kedua, melaksanakan program kerja Majelis Adat Dayak Nasional di bidang perempuan yang dijabarkan dalam 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, adat budaya, hukum adat, pariwisata, dan BKDRT. B. Bidang perempuan, pemuda dan olahraga, kesehatan anak, dan pencegahan narkoba. C. Bidang usaha ekonomi produktif dan lingkungan hidup. D. Bidang kaderisasi dan hubungan antar lembaga. Dan yang terakhir, bidang IT dan jurnalistik. Kelima bidang ini dilaksanakan dengan strategi dasar, yaitu kenyang, terang, dagang, dan rindang. Sebagai akhir dari proses strategis tersebut, bahwa akan menciptakan keluarga yang sejahtera melalui riang gembira. Yang ketiga, mencermati kinerja perusahaan-perusahaan berbasis sumber daya alam di wilayah Kalimantan untuk memastikan dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Dayak dan perlindungan lingkungan hidup melalui koordinasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, termasuk mendorong tanggung jawab para perusahaan tersebut untuk memberikan beasiswa, peningkatan kapasitas ekonomi produktif, dan kesempatan kerja bagi masyarakat Dayak untuk bisa berdaulat secara hakiki di tanah leluhurnya. Yang keempat, memperjuangkan dan melakukan advokasi untuk implementasi ketentuan legal dan politik afirmatif keterlibatan perempuan Dayak dalam berbagai bidang profesi, khususnya bidang politik dan pemerintahan. Kelima, melaksanakan pemberdayaan perempuan di bidang pola asuh keluarga, mencakup pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk kecukupan gizi dan kesehatan keluarga, khususnya selama 1000 hari pertama kehidupan, pencegahan stunting, upaya pencegahan pernikahan dini melalui tumbuh kembang potensi diri dari anak dan perempuan. Yang keenam, memperjuangkan akses beasiswa baik melalui pemerintah dan swasta bagi perempuan dan anak Dayak. Yang ketujuh, ikut berperan aktif dalam memasarkan potensi pariwisata Dayak yang terpadu dengan seni dan budaya Dayak ke tingkat nasional dan global secara berkala. Yang kedelapan, melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro atau lembaga pemberdayaan ekonomi produktif di tingkat nasional dan global dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan di bidang
perempuan Dayak sesuai dengan potensi dan adat istiadatnya. 9. Melakukan kerjasama dengan lembaga nasional maupun global dalam rangka melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga masyarakat hukum adat Dayak dapat hidup dengan memanfaatkan lingkungan yang dapat memberikan kesejahteraan tanpa terjadi kerusakan alam dan tanpa kekerasan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi, Lembaga Perempuan Dayak Nasional adalah wadah bagi kegiatan bersama untuk kemajuan masyarakat adat Dayak, khususnya perempuan Dayak. Punya banyak keunggulan, punya banyak kehebatan, tapi semuanya perlu kita satukan dalam satu gerak langkah secara berkeadilan. Kami membuka diri, sumbang saran pemikiran dan uluran tangan berbagai pihak dalam rangka kerjasama untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua panitia, secara khusus kepada Kepala Perpustakaan Nasional yang telah memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan kegiatan pelantikan di tempat. Kepada teman-temanku IGC yang sebentar lagi akan menampilkan show-nya serta penjelasan makna tumpeng khas Dayak, yaitu Panginan Sukup Simpan. Dan kepada Ketua Wanita Indonesia Keren yang nantinya juga akan kami berikan kesempatan untuk menyampaikan ucapan selamat. Tak lupa kepada kedua orang tua kami yang khusus kami datangkan dari kota Palangkaraya, Ibu Mutiara Usuk dan Ibu Harum Cumbilaman, yang telah melaksanakan prosesi adat yang disaksikan oleh Bapak Herodes dan istri yang juga dari Kalimantan Tengah. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik dalam pelaksanaan pelantikan ini maupun untuk kita melaksanakan program-program dan kegiatan untuk kemajuan perempuan Dayak nasional dalam membangun negeri ini, khususnya membangun internal perempuan Dayak untuk berkiprah di tingkat nasional dan global. Demikian sambutan kami. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden dan Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional. Adil Katalino Bak Curamin Kasaruga, Bak Sengat Kaju Bata. Harus. Yang terhormat Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, Bapak Dr. Martin Bila, beserta seluruh jajaran Pak Sekjen dan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, saya banggakan hari ini Ketua Lembaga Perempuan Adat Nasional masa bakti 2023-2028 yang baru saja dilantik, Ibu Insinyur Nielaung Inga Simon. Kalau ingat beliau, saya ingat sudah beberapa tahun yang lalu Pak Presiden, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bersinergi ketika beliau masih aktif di Kementerian Daerah Tertinggal, Dayak yang di sini Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang saya hormati, saya banggakan senior kita, Bapak Dr. Sony Kerap, luar biasa, beliau guru kita semua kalau bicara tentang isu lingkungan gejolak dulunya. Yang saya hormati Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, dan tentunya seluruh hadirin Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga, yang sedianya hari ini hadir Pak Presiden, namun karena ada acara yang bersamaan dan juga tidak bisa diwakilkan, makanya hari ini 1
kehormatan saya ditugaskan secara khusus untuk bisa menyaksikan sekaligus bersilaturahim dengan seluruh jajaran lembaga masyarakat adat Dayak nasional. Sungguh ini menjadi satu kehormatan tentunya, apalagi hari ini menjadi momentum yang sangat luar biasa. Beberapa hal yang menjadi pesan dari Ibu Menteri hari ini mohon izin kami sampaikan kepada khususnya kepengurusan lembaga perempuan Dayak nasional, karena tadi apa yang sebetulnya disampaikan sangat luar biasa, sangat komprehensif disampaikan oleh Ibu Ketua, seiring sejalan dengan apa yang menjadi concern Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tercatat ada 9 hal yang tadi kalau kami dengarkan secara seksama, semuanya beririsan, semuanya akan saling mengisi, semuanya akan memberikan support yang luar biasa dalam rangka untuk menyukseskan pembangunan perempuan dan anak. Terima kasih Bu Ketua, luar biasa. Hari ini kami mendapatkan catatan-catatan yang luar biasa. Tadi juga menjadi catatan penting Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa ketika bicara perempuan, ketika bicara penopang bangsa ini ke depan adalah perempuan. 2/3 penduduk Indonesia, apabila kita ditambahkan dengan anak, ini akan menjadi kekuatan sumber daya manusia yang luar biasa. Apa yang terjadi ketika 2/3 penduduk Indonesia masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi, berbagai bentuk kekerasan, dan juga hal-hal lainnya yang belum menjadikan dirinya, ditempatkan dirinya sebagai sumber daya potensial pembangunan. Tentunya apa yang menjadi lingkup, apa yang menjadi nilai-nilai adiluhung budaya Dayak yang luar biasa, yang menempatkan kesetaraan, ini tentunya menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang harus terus kita dorong, bahwa prinsip-prinsip kemitraan, prinsip-prinsip partnership inilah yang selalu dikedepankan. Mudah-mudahan nantinya kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, keberadaan lembaga masyarakat, keberadaan tadi juga sudah disinggung bahwa berbicara masyarakat termasuk di dalamnya adalah keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang sama-sama menjadi pilar kunci keberhasilan dalam menentukan Indonesia ke depan. 2045 Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian, jajaran pengurus, Ibu Nilo, bahwa 2024 kita dihadapkan pada visi misi Indonesia Emas. Ini tentunya suatu tidak sekedar misi, tidak sekedar mimpi, tetapi bagaimana upaya kita untuk bisa memastikan ini semua menjadi sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata. 100 tahun Indonesia merdeka, tentunya inilah yang harus diimbangi dengan kualitas hidup manusia yang baik, yang berdaya saing, yang berkompeten, dan tentunya menjadi kualitas generasi mendatang yang unggul. Ini yang terus kita kedepankan, dan tentunya apa yang tadi menjadi semangat kepengurusan luar biasa 5 tahun ke depan, ini juga seiring sejalan dengan apa yang menjadi mandat dari Bapak Presiden kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa 5 tahun ke depan, artinya sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 ke depan, ada 5 isu prioritas yang menjadi arahan Bapak Presiden. Tadi semuanya sudah saya dengarkan dengan seksama, ini akan sangat berhubungan, sangat beririsan dengan upaya-upaya ataupun apa yang menjadi program prioritas dari kepengurusan Lembaga Perempuan Dayak Nasional masa bakti 2023-2026. 5 prioritas Bapak Presiden. Yang pertama adalah meningkatkan kewirausahaan perempuan dengan melalui upaya-upaya pemberdayaan perempuan. Tentunya ini juga menjadi hulu dari persoalan-persoalan ketika kita berbicara tentang diskriminasi, berbagai bentuk kekerasan. Hulunya adalah persoalan bagaimana sebetulnya perempuan bisa mandiri secara sosial, secara ekonomi. Yang kedua, tadi juga sejalan pentingnya pola pengasuhan, peran ibu dan keluarga dalam pendidikan anak tentunya menjadi sangat penting tanpa meninggalkan peran bapak, peran ayah sebagai satu kesatuan dalam nantinya tentunya melahirkan generasi-generasi emas. Yang ketiga, ini juga tadi sejalan bahwa saat ini salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah masih maraknya kekerasan bapak dan ibu, kekerasan dalam berbagai bentuk, kekerasan dalam berbagai lingkup, berbagai model. Sekarang ini variasi terjadi
kekerasan juga sangat beragam. Saat ini dimensi kekerasan seksual menjadi bagian yang luar biasa dinamika di masyarakat yang tentunya harus kita antisipasi. Peran hulu keluarga dalam konteks pencegahan, bagaimana kita juga menguatkan kelembagaan untuk penanganan, kemudian bagaimana kita bisa juga memberikan kepastian hukum melalui pemulihan hak-hak korban, bagaimana penegakan hukum, inilah yang harus kita dorong bersama-sama. Yang keempat adalah terkait dan juga disinggung bagaimana maraknya perkawinan anak, ini juga luar biasa. Dan yang terakhir bahwa terkait dengan pekerja anak juga menjadi perhatian ibu, nanti bagaimana ke depan kita bisa bersinergi terkait dengan 5 isu prioritas Bapak Presiden. Tentunya sekali lagi hari ini menjadi kesempatan yang luar biasa, kami menemukan kembali satu lagi ini sebuah kekuatan dalam masyarakat kita untuk bisa menciptakan sebuah sinergi, kolaborasi, dan kerja bersama-sama. Perempuan menjadi penopang kelangsungan hidup bangsa. Perempuan menjadi kunci, menjadi pilar dalam menentukan arah pembangunan. Bagaimana nanti dimensi ini tentunya bisa terus didorong dengan keterlibatan aktif melalui tentunya keanggotaan yang luar biasa. Kalau tadi dianalogkan ada Bapak Presiden, ada Menteri Pemberdayaan Perempuannya, kemudian juga ada departemen-departemen yang itu juga menggambarkan bahwa sinergi terkait dengan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sejatinya adalah isu post-conflict. Isu ini harus dikerjakan oleh semua pihak. Dimensi pembangunan ada dimanapun itu semuanya. Dari sisi regulasi, bagaimana kita meningkatkan peran kepemimpinan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang ujungnya nanti adalah memastikan perempuan bisa menerima manfaat yang utuh, manfaat yang sejatinya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, menjadi kepentingan dalam dimensi pembangunan ini. Luar biasa, sekali lagi selamat kepada kepengurusan Lembaga Perempuan Dayak Nasional periode 2023-2024. Semoga ini menjadi langkah baik, memulai langkah baik tidak hanya dari bumi Borneo, tetapi bangkit dari bumi Borneo untuk seluruh Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika tadi menjadi semangat keberagaman, menjadi semangat persatuan, dan tentunya menjadi menggelora karena hari ini di tempat ini dideklarasikan satu semangat yang luar biasa. 9 catatan penting dari Lembaga Perempuan Adat Dayak Nasional ini tentunya akan menjadi catatan penting bagi kami ke depan, dan juga tentunya menentukan sinergi kerjasama yang bisa kita lakukan. Perempuan berdaya Indonesia maju.